Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adelia Puspitasari, NIM 190200651, Titis Oktaviana Budiarti, NIM 190200648, Helmi Yahya Ferdiansyah, NIM 190200639, Munafaul Dwi Rahmawati, NIM 190200644, Uswatun Hasanah, NIM 190200667, dan Salsalaili Mahfiro, NIM 190200650. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hasil praktikum percobaan 4 yang berjudul Identifikasi Simplisia yang mengandung amilum dan resin. Oke, langsung saja untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Tempat dan waktu. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan untuk dasar teori, amilum adalah jenis polisakarida yang banyak terdapat di alam, yaitu sebagian besar tumbuhan terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Amilum terdiri dari dua macam polisakarida yang kedua-duanya adalah amilum ini berfungsi sebagai pembentuk senyawa-senyawa organik yang lain seperti lemak dan protein, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Resin atau yang biasa disebut dengan damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf, serta merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan berbentuk dari ruang-ruang skizogen dan skizolisigen. Sifatnya tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol dan pelarut organik. Apabila dipisahkan dan dimurnikan biasanya dibentuk dalam zat padat yang ngetas dan amorf. Resin dipakai orang terutama sebagai bahan pernis, perekat, pelapis makanan agar mengkilat, bahan campuran dupa dan parfum, serta sebagai sumber bahan mentah dari bahan-bahan organik olahan. Secara kimiawi, resin adalah campuran yang kompleks dari ekstrak tumbuhan dan insekta yang berbentuk padat dan amorf, merupakan bentuk terakhir dari bentuk ruang skizogen. Sedangkan secara fisika, resin atau damar biasanya berbentuk keras, transparan seperti plastik, dan saat dioleskan menjadi alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat 1 mikroskopik, 2 objek gelas, 3 cover gelas, 4 pipet tetes, 5 gelas penutup. Bahan yang digunakan adalah serbuk curcuma rhizome, serbuk curcuma domestica rhizome. Terdapat dua cara kerja dalam praktikum. Cara kerja pertama adalah pemeriksaan dengan larutan iodium. Masukkan 1% larutan sampel untuk semua jenis amilum yang diperiksa dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes larutan iodium dan catat perubahan warna yang terjadi. Yang kedua adalah pemeriksaan secara mikroskopik. Ambil sedikit simplisia dan letakkan dalam objek gelas. Tetesi sedikit air dan tutup menggunakan cover gelas. Amati di bawah mikroskopik dengan pembesaran lemah 10x10 dan pembesaran kuat 10x40. Amati dan gambar masing-masing simplisia. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang gambar fragmen, yaitu yang pertama adalah Curcumerrhizoma, taksonomi tumbuhan, yaitu seperti berkas pembuluh, parenkim korteks, serabut sklerenkim, butir pati, jaringan gabus bentuk poliginal, dan rambut penutup. Yang kedua adalah Curcuma domestic rhizoma, taksonomi tumbuhan, yaitu seperti peridem, butir pati, rambut penutup, parenkim berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan angga, dan parenkim dengan sel sekresi. Pembahasan. Berkas pembuluh pada tumbuhan berfungsi sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis atau jaringan floem, serta pengangkutan air dan garam mineral atau jaringan xilem. Jaringan sklerenkim pada tumbuhan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penguat,
atau penyokong dan terkadang sebagai pelindung pada tanaman. Pati memiliki manfaat yakni sebagai sumber karbohidrat pada tumbuhan-tumbuhan. Kandungan pati pada tumbuhan bukan hanya terdapat pada biji-bijian, tetapi juga terdapat umbi, daging buah, dan sebagian kecil pada daun atau batang. Rambut penutup merupakan salah satu dari macam trichoma yang memiliki fungsi melindungi daun dari kerusakan dan penguapan yang berlebihan serta memberikan pula adanya penambahan pada luas permukaan jaringan epidermis. Jaringan gabus berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Periderm dibagi menjadi 3 bagian, yaitu velogen, velum, dan veloderm. Velogen ke arah luar membentuk gabus yang disebut velum, dan ke arah dalam membentuk parenkim yang disebut veloderm. Selanjutnya yaitu pada pembuluh kayu atau jaringan xilem yang berfungsi sebagai pengangkutan sel-sel penyusun jaringan xilem, bentuknya memanjang dan berdinding tebal. Jaringan xilem tersusun oleh sel yang telah mati. Parenkim atau jaringan dasar pada akar, yaitu berfungsi sebagai jaringan penyimpanan dan membantu memompa air dari rambut ke xilem. Jaringan ini ditemukan di bawah epidermis yang mengelilingi silinder pusat dan dibatasi dari silinder oleh endodermis yang disebut dengan korteks. Jadi dapat kita simpulkan bahwa amilum adalah jenis polisakarida yang banyak terdapat di alam, yaitu sebagian besar tumbuhan terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Dan pada tanaman Curcuma rhizoma ditemukan fragmen, yaitu berkas pembuluh, parenkim korteks, serabut sklerenkim, butir pati, jaringan gabus bentuk poliginal, dan rambut penutup. Dan pada tanaman Curcuma domestica rhizoma ditemukan fragmen periderm, butir pati, rambut penutup, parenkim berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan tangga dan jala, dan parenkim dengan sel skleresi. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada tutur kata atau kekurangan dalam pembacaan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.